Hadirin sekalian yang berbahagia, Muktamar Adat Nusantara yang kita laksanakan bersama dengan tema kedaulatan adat salah bangsa merdeka. Sejak awal kemerdekaan bangsa, bergabungnya Kerajaan Kesultanan Nusantara pada bangsa Indonesia yang diberikannya otonomi khusus dan otonomi daerah istimewa, Surapraja, Suratantra, Raja Sultannya diangkat sebagai kepala daerah. Kemudian selanjutnya keluar Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang melebur menyatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak itulah yang dikenal dengan sebutan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Sesungguhnya Kerajaan Kesultanan masyarakat adat masih menjunjung tinggi adat budaya sebagaimana diajarkan para leluhurnya di seantero Nusantara dengan beragam adat budaya masing-masing daerah yang merupakan kearifan lokal. Karena budaya lokal telah dihadapkan pada persaingan dengan budaya asing yang dianut masyarakat di masing-masing daerah di wilayah Nusantara. Ketahanan budaya lokal merupakan sedang diuji dalam menghadapi penetrasi budaya asing yang lebih duluan memanfaatkan sistem globalisasi, informasi, dan komunikasi. Paling tidak, tiga strategi dan pendekatan dapat ditempuh dalam melakukan penguatan ketahanan budaya daerah melalui program-program aksi pelestarian dan pengembangan budaya dengan menyerap sisi-sisi positif dan unggul pada budaya modern untuk menyesuaikan kebutuhan globalisasi, namun tentu tetap diperhatikan identitas budaya daerah dan nasional. Hadirin sekalian yang berbahagia, strategi menghadapi globalisasi suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa arus globalisasi yang berjalan dengan cepat menjadi ancaman terhadap eksistensi budaya lokal. Ketahanan budaya lokal memang sedang diuji. Pengurusan nilai-nilai budaya lokal merupakan risiko dan sekaligus tantangan bagi masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa yang menjadi bagian dari masyarakat global. Dampak globalisasi tentu tidak boleh dibiarkan berlangsung sedemikian rupa tanpa upaya membentengi budaya lokal. Ketidakmampuan menghadapi tantangan globalisasi untuk menjaga kelangsungan eksistensi budaya lokal adalah sama halnya dengan membiarkan terjadinya krisis identitas lokal. Memang globalisasi harus disikapi secara bijak serta hasil positif yang mendorong masyarakat ke arah kemajuan dan modernisasi. Namun, para penggiat budaya lokal tidak boleh lengah dan terlena terhadap sisi-sisi keterbukaan dan kebebasan arus informasi dan komunikasi global dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap identitas budaya lokal yang merupakan aset budaya bangsa. Pada sisi yang sama, menolak globalisasi bukan merupakan pilihan yang tepat, sebab akan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih terhadap pergaulan internasional. Tepatnya untuk menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan globalisasi sebagai suatu peluang positif, maka tentu dibutuhkan strategi yang mengupayakan terjadinya proses antara lain penguatan ketahanan bangsa dan budaya serta peran lembaga adat dan kerajaan Nusantara. Seperti yang dapat disaksikan, geopolitik sering dikalahkan oleh tekanan geoekonomis. Misalnya, dukungan pemerintah pada pemodal asing, perkebunan, pertambangan atas nama pembangunan ekonomi. Di beberapa daerah antara lain Kalimantan, Sumatera, telah hilangnya tanah adat, telah hilangnya hutan adat, yang merupakan mata pencaharian masyarakat adat setempat seperti Gaju Gaharu, Ropan, Sarang Burung, Dangar, dan lain-lain berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan lain sebagainya. Bahkan masyarakat adat terpinggirkan, telah menjadi kuli di negeri sendiri. Kecuali di Jogja yang masih sebagai daerah istimewa. Dalam menyikapi perkembangan ini, tuntutan geokultural pentingnya semacam penyekapan desa adat yang di dalamnya memberlakukan hukum adat.
soal pengaturan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam. Permendagri nomor 39 tahun 2007 yang memposisikan Keraton sebagai pusat kegiatan pelestarian dan pengembangan adat budaya, termasuk mengangkatkan Raja Sultan sebagai pamong budaya, warisan tradisi yang perlu dilestarikan, paling tidak merupakan implikasi tuntutan hak kultural keraton. Secara historis, Keraton Nusantara adalah pusat pemerintahan sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Begitu pun pada pemerintahan daerah istimewa suap raja, Raja Sultan adalah penguasa daerah. Namun pasca deskrip Presiden 5 Juni 1959, seluruh kedaulatan Raja Sultan diserahkan pada negara, berkerajaan-kerajaan Nusantara bersama masyarakat adat etnis sebagai sesuatu kesatuan anak bangsa yang berlangsung sejak masa sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Semua telah mengambil bagian dalam mendukung NKRI, Negara Kesatuan Indonesia. Secara politik, eksistensi kerajaan kesultanan sudah usai, tidak memiliki kewenangan mengatur dan mengurusi kepentingan publik kecuali melestarikan tradisi dan adat kultural. Terkait dengan tantangan kultural, kebijakan otonomi daerah yang telah berusia berlaku Undang-Undang Otoda nomor 22 tahun 99 disusul Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang Otoda sebelumnya, sesungguhnya merupakan panggilan langsung pada seluruh penggiat budaya bersama pemerintah dan pemerintah daerah untuk memproses keragaman kultural lokal selain menggulirkan kehidupan demokratisasi dan ekonomi dalam memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kemandirian yang sejahtera dan damai. Selanjutnya oleh MPR telah mengeluarkan ketetapan tentang visi misi masa depan nomor 7 Romawi MPR /2001 yang merumuskan beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan aspek tantangan yang dihadapi bersama hingga masa yang mendatang dan memperhitungkan kecenderungan terlaksananya visi Indonesia secara terukur pada tahun 2020. Visi Indonesia tahun 2020 dirumuskan dengan maksud agar menjadi pedoman semua pihak, pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 agar menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreativitas serta arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sampai 2020. Rumusan selanjutnya dikatakan bahwa bangsa dan negara akan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan hingga masa depan dari dalam maupun dari luar negeri, antara lain: 1. Tantangan dalam mempertahankan integrasi dan integritas bangsa dengan melihat kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati, sehingga kemajemukan bangsa perlu dikelola secara berarah untuk mempertahankan integrasi dan integritas bangsa. 2. Tantangan mewujudkan sistem sosial dan budaya dengan cara memelihara dan mengaktualisasikan nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama dan nilai-nilai leluhur budaya bangsa sebagai fondasi untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dalam memproses pencerahan, penghayatan, dan penghamalan agama serta keragaman budaya. Sistem sosial yang beradab mengutamakan terwujudnya masyarakat yang memiliki rasa saling percaya dan saling menyayangi terhadap sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan institusi publik. 3. Tantangan globalisasi dengan cara mempertahankan eksistensi dan integritas bangsa dan negara serta memanfaatkan peluang untuk memajukan bangsa dan negara. Untuk menghadapi globalisasi diperlukan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan di sektor negara maupun di sektor swasta. Dengan membentangnya sejumlah tantangan visi Indonesia 2020 memberikan gambaran arah yang ingin dicapai, yaitu
mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam menyelenggarakan negara. Podiumnya biar lebih indah. Sengaja podiumnya karena lebih kelas. Speknya bisa? Ini karena disuruh ke podium, pasang ke sini. Dia lebih baik. Jadi saya lanjutkan. Dengan membentangkan sejumlah tantangan, visi Indonesia 2020 memberi gambaran arah yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam menyelenggarakan negara. Untuk mengukur tingkat keberhasilan terhadap visi Indonesia 2020, maka dipergunakan indikator-indikator antara lain: terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dengan sehingga ajaran agama khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran. Ini yang tadi malam dikatakan oleh Pak, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku keseharian. 2. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. 3. Terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Terwujudnya hubungan harmonis antara manusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang, budaya, suku, ras, agama, dan lain-lain. Berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia. 6. Meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa. 7. Meningkatnya toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. 8. Berkembangnya budaya dan perilaku positif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajumukan. 9. Berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antara kelompok dalam masyarakat. 10. Berkembangnya organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik yang bersifat terbuka. 11. Tegaknya hukum dan yang berkeadilan tanpa diskriminasi. 12. Terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum. 14. Terwujudnya saya ulangi 13. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil, merata, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. 14. Terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyarakat. 15. Meningkatnya kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama dan bersaing dalam era globalisasi. 16. Teraktualisasinya keragaman budaya Indonesia. 17. Memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya Indonesia yang berakar dari potensi budaya daerah. 18. Terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan. Selanjutnya dalam ketetapan ini digariskan suatu kaidah pelaksanaan bahwa menugaskan kepada semua penyelenggara negara untuk menggunakan visi Indonesia 2020 sebagai pedoman dalam merumuskan arah kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi Indonesia 2020 perlu disosialisasikan sehingga dapat dipahami dan dipergunakan oleh masyarakat sebagai acuan dasar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Berangkat dari rumusan tantangan menurut visi Indonesia 2020 bahwa agar sistem sosial yang beradab dapat diwujudkan dan agar nilai-nilai budaya luhur bangsa dapat terpelihara dan terapresiasi, kemudian agar masyarakat memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan globalisasi
sekaligus dapat melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keragaman budaya secara real. Maka sudah tentu semua terpulang pada kesiapan dan kejurusan aparatur negara, pusat, provinsi, dan kabupaten maupun daerah lain. Dalam hal ini, melakukan segala sesuatu yang menjadi kebijakan nasional dengan terlebih dahulu mendorong peningkatan kemampuan SDM di daerah, termasuk memberikan kapasitas dan partisipasi pada lembaga adat. Pada lembaga adat dan ragam nusantara di masing-masing daerah, wilayah keberadaannya agar dapat berperan langsung di dalamnya dengan dukungan Permendagri nomor 39 tahun 2007. Pembangunan jati diri bangsa. Upaya pembangunan jati diri bangsa termasuk memberi penghargaan pada nilai-nilai budaya dan bahasa, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air adalah program-program aksi budaya yang perlu diagendakan secara berkelanjutan. Budaya daerah yang sesuai karakter bangsa harus tampil menjadi penyeimbang dalam menghadapi pengaruh gaya westernisasi yang sesungguhnya berbeda dengan pola hidup modern. Sebab itu, jati diri bangsa sebagai nilai identitas masyarakat harus dibangun secara kokoh dan diinternalisasikan secara mendalam dengan cara menamaikan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini dalam masyarakat. Terutama pada generasi muda, pendidikan tentu sangat memegang peran selain organisasi kemasyarakatan untuk dilibatkan dalam pengelolaan kebudayaan daerah. Sebagaimana telah disadari, nilai-nilai kearifan lokal bukan merupakan nilai-nilai usang yang ketinggalan zaman sehingga ditinggal oleh masyarakat, tetapi dapat bersinergi dengan nilai-nilai universal dan nilai-nilai modern yang dibawa globalisasi. Begitupun terhadap tuntunan demokratisasi, hak asas manusia terhadap lingkungan hidup yang sering menjadi isu-isu nasional dan internasional. Semuanya dapat disinergikan dan disesuaikan dengan filosofi budaya yang terdapat di berbagai wilayah Nusantara yang mengajarkan masyarakat untuk bersikap dan berperilaku menurut prinsip-prinsip mengutamakan harmoni, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan dalam melaksanakan kehidupan agar negara menjadi langgeng. Suryani 2007. Serangan globalisasi yang tidak dapat dihindari harus disikapi melalui pembangunan budaya yang berproses pada penguatan jati diri bangsa dan tumbuh kembangkan kearifan lokal untuk kemudian dijadikan sebagai pijakan dasar dalam menyusun strategi dan program asik pelestarian dalam pengembangan budaya yang melibatkan dan bertumpu pada kekuatan masyarakat lokal. Jadi pembangunan diri bangsa merupakan program prioritas yang menjadi bagian dalam memproses perwujudan ketahanan bangsa dan budaya Indonesia. Dukungan fasilitasi dan peraturan daerah. Pada dasarnya budaya adalah sebuah karya yang di dalamnya terdapat hidup, tradisi, nilai-nilai kultural, norma-norma, dan kaidah yang diwarisi oleh sesuatu komunitas anak bangsa, termasuk perilaku dan segala perkembangan sebagai penyesuaian dalam menghadapi segala tantangan dan perubahan. Semuanya merupakan aset bangsa yang mengandung potensi sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga dalam hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah dan perlindungan hukum. Dukungan fasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diberikan pada penggiat budaya yang eksis, terutama pada lembaga adat, dan secara berkelanjutan didorong untuk melakukan upaya-upaya pemulihan dan revitalisasi budaya daerah selain menata kelembagaan secara kultural sehingga di tingkat masyarakat paling bawah. Tak kalah pentingnya lembaga adat perlu diarahkan untuk mengawal lembaga adat desa yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa agar terjadi sinergitas dalam pengelolaan budaya lokal. Dalam hal ini sangat dibutuhkan
peraturan daerah sebagai turunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan muktamar adat ini, strategi dan kerangka pilar kelembagaan yang mencakup elemen-elemen pelestarian dan pengembangan sistem nilai budaya dan adat istiadat, dengan penekanan pada proses kegiatan secara berkelanjutan melalui saluran-saluran kelembagaan, wilayah adat dan hukum adat untuk menggerakkan eksistensi kultural secara terayungi dan terintegritas dengan sistem nilai Pancasila sebagai kerangka pikir dan sistem nilai-nilai adat dan budaya, sehingga manifestasi keragaman kultural daerah menjadi real sebagai subkultural yang dinamis dalam kehidupan masyarakat bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Sejumlah agenda yang sehubungan implementasi Kemendagri Nomor 39 Tahun 2007 dengan program-program sinergitas kemasyarakatan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi budaya, penguatan dan pengembangan keragaman budaya, dan mengadakan penyesuaian model keorganisasian tradisional dalam menghadapi tantangan modern dan globalisasi. Kiranya perlu kita mendorong pemerintah pusat dan DPR agar Kemendagri Nomor 39 Tahun 2007 pemberdayaan kreator tidak hanya menjadi peraturan pemerintah, akan tetapi lebih ditingkatkan menjadi undang-undang. Kesimpulan adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat belum siap menerima perubahan globalisasi sehingga perubahan menjadi pemicu ketegangan sosial. 2. Munculnya gejala makin modernnya kesadaran budaya di daerah pelapis masyarakat menyebabkan terjadinya konflik etnis, paradigma, integritas bangsa, superioritas, primordialisme, dan eksklusivisme. Integrasi bangsa dan negara Indonesia tetap dapat dipertahankan apabila nilai-nilai luhur budaya daerah diaktualisasikan dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Perlu diselenggarakannya dan diprogramkannya kegiatan hubungan antar etnis oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 5. Nilai-nilai luhur budaya lokal dipandang perlu untuk dipertahankan selain melakukan reinvestasi dan revitalisasi, sehingga nilai-nilai luhur budaya daerah dapat mengikuti perkembangan zaman. Penghargaan terhadap nilai-nilai luhur budaya lokal dilakukan dengan membentukkan lembaga atau dewan adat sebagai wadah para pemuda adat dan tokoh masyarakat adat melakukan dialog dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial kemasyarakat di wilayahnya. 7. Memberikan peranan dan ruang yang lebih luas bagi lokal genius untuk berkembang dan berkreasi, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pendidikan bernuansa multikultural diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi konflik etnis, separatis, disintegrasi bangsa, superprimordialisme, dan eksklusivisme. Pelestarian nilai-nilai budaya secara nyata dapat dilakukan terutama melalui dunia. 10. Kebudayaan daerah merupakan kolaborasi antara tradisi besar dan kecil yang dipengaruhi oleh budaya Melayu, Islam, dan Majapahit Hindu. 11. Kebudayaan lokal yang sangat krusial untuk melestarikan adalah unsur-unsur budaya yang bersifat abstrak, intangible culture. Menumbuh kembangkan lokal genius untuk ketahanan jati diri bangsa dalam menghadapi arus globalisasi dan strategi meningkatkan kualitas SDM, memperkenalkan potensi budaya daerah melalui media massa, pemanfaatan agent of change seperti pemangku adat dan tokoh masyarakat, serta mengintensifkan interaksi budaya lokal melalui kegiatan festival, pameran, dialog, seminar, dan sebagainya. Budaya daerah, budaya lokal yang multikultural perlu dipertahankan
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam era globalisasi. 3. Kebijakan pengembangan kebudayaan daerah selama ini lebih terfokus pada aspek fisik, sehingga aspek non-fisik, intelektual, kultur, seperti sistem nilai, mentalitas, dan agama belum mendapat perhatian serius. 14. Kebijakan pengembangan kebudayaan nasional maupun daerah perlu diadakan sinkronisasi pada tahapan perencanaan makro. 15. Pemerintah pusat dalam hal ini dipandang perlu mendorong pemerintah daerah untuk menyusun program berbasis budaya Indonesia. Kesimpulan akhir, berdasarkan paparan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Globalisasi dengan segala bawaan merupakan tantangan yang tak dapat dihindari, sehingga harus disikapi secara strategis, namun tetap memperhatikan nilai-nilai budaya bangsa yang terdapat di seluruh Nusantara. 2. Masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa yang modern dan senantiasa berinteraksi dalam pergaulan dunia harus didorong dan disiapkan menghadapi tantangan penetrasi budaya asing dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara global, seiring kemampuan menggali, mengolah, dan mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur. 3. Untuk melindungi budaya daerah dari berbagai pengaruh dan dampak negatif globalisasi, maka strategi yang perlu ditempuh adalah membangun jati diri bangsa dengan identitas budaya dengan menempatkan lembaga adat daerah, lembaga adat desa sebagai mitra sinergis dalam proses upaya-upaya penguatan ketahanan bangsa dan budaya di seluruh Nusantara dan dapat bersinergi dengan program-program pemerintah dalam pembangunan desa. 4. Memperhatikan munculnya beberapa organisasi keraton di Indonesia, maka sudah perlu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan pembenahan terhadap organisasi, lembaga adat dan kerajaan di Indonesia dengan standarisasi dan sertifikasi, kemudian mendorong ke arah penguatan ketahanan bangsa dan budaya. 5. Membangun komunikasi yang baik, dialog budaya antara sultan, raja, pemangku adat bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diadakan secara berkesinambungan dan mengukur capaian yang dihasilkan dalam program-program aksi tahunan. 6. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memfasilitasi terjadinya sinergitas antar lembaga adat dan kerajaan dengan perintis kemerdekaan Republik Indonesia ke dalam aksi bersama untuk berperan serta di berbagai aktivitas kultural dan masyarakat untuk sekaligus mengamati, mencegah maupun menghadapi segala tantangan dan ancaman terhadap ideologi Pancasila serta roh-roh yang dapat menghambat pembangunan nasional. Bangsa ini merdeka tidak terlepas dari turut andil Raja dan Sultan Nusantara. 7. Mempersiapkan lembaga adat daerah untuk dapat memberi pengawalan dan menjadikan lembaga adat desa sebagai bagian dalam program ketahanan bangsa dan budaya secara berkesinambungan. Sebagai tambahan, tidak lupa pula dengan adat istiadat, kiranya kita berperan serta membudayakan budaya malu yang diajarkan para leluhur kita, ikut andil dalam memberantas melenyapkan korupsi dan pungli yang telah menggerogoti bangsa dan negara guna membangun bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang bermartabat, beradab dan beradab adiluhung yang merupakan jati diri bangsa. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Bila ada penyampaian kami yang kurang berkenan di hati, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah 27-28 Oktober 2019 Kesultanan Bulungan akan ditamsil Hajat Juleha binti Datuk Muhammad Syekh Gerah Datuk Bulungan. Satu dua.
luar biasa. Para yang mulia Raja Sultan dan para pemangku wisata, sekarang sudah jam 11, sudah jam 11.30 sholat Jumat.